Ketika bertamu ke rumah rekan atau kerabat, kerap kali mungkin anak kita membuat sikap-sikap yang membuat kita malu. Jadi bagaimana kita dapat mengajarkan cara beretika kepada anak-anak kita? Dan kita akan bahas pada episode kali ini, episode Love Your Child. Hai, apa kabar? Halo Noah. Salim tante. Salim. Duduk. Iya. Thank you. Jangan dong sayang, jangan ya. Pinter. Yuk kita. Aduh maaf ya Jeng, ya ampun, aku nggak baik kayak gitu. Bentar ya, aku ambil dulu buat kalian. Oke. Nih. Makanan. No mau. Nih, No minum mau. ini. Ambil. Iya, ini ambil aja. Ambil. Jangan lari-lari dong di rumah tante. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Aduh maaf ya, mungkin dia lagi main-main. Iya. Emang pusing banget itu, lagi lasak-lasak. Sini sayang, sini. Udah. Aduh sorry ya. Asal pun itu udah susah. Sudah bagus. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Love Your Child, suatu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita punya satu topik penting yang akan kita bahas bersama, yaitu bagaimana melatih anak kita untuk dapat beretika saat bertamu ataupun saat menerima tamu. Dan tentunya saat ini kita bersama-sama dengan narasumber kita, Ibu Helena Valentina Saragi, selaku praktisi pendidikan dan juga seorang psikolog. Halo Ibu Helena. Halo Bu Devi. Apa kabar ini Ibu? Aduh, kayak kita penuh dengan kasih sayang nih kayaknya ya. Kita ping-ping hari ini Bu ya. Atau kita siap untuk bertamu hari ini Bu? Siapa yang ngundang kita ya? Dan kita seragaman pakai pink terus ya. Dan untuk kali ini Bu, kita mau bahas nih bagaimana sih kan kita sebagai makhluk sosial, Betul. kita bersosial, tentu kita ada saat-saatnya diundang ke acara atau ke rumah kerabat kita, atau kita yang berkunjung ya. Atau mungkin kedatangan tamu Iya, ya. atau kita yang kedatangan tamu. Tapi bagaimana sih Bu manfaatnya agar anak-anak ini memiliki sikap yang baik dalam bertamu? Iya, tentu saja kita sebagai tamu atau sebagai tuan rumah, Iya. kita pasti akan sangat nyaman ketika orang yang kita hadapi, baik itu tamu maupun tuan rumah, itu sama-sama dalam suasana yang nyaman, penuh rasa hormat, dan tidak terganggu oleh perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan kan. Bayangkan deh kalau kita sedang bertamu, anak kita pecahin gelas. Mau minum, prank. Aduh, itu kita mungkin bisa malu banget loh, ya Bu Desi, Iya. Bu Devi ya.
Ya kan, belum lagi kalau misalnya ditawarin makanan semuanya yang makanin anak kita. Aduh, malu banget Atau ya. kadang-kadang mereka bilang, ih nggak enak mah itu makanannya. Aduh gimana? Diam gitu. Aduh, saya ketawa karena mungkin pernah ngalamin ya. Aduh, udah dikasih, bukan bilang, Iya, bilang terima kasih sih, terima kasih tante. Tapi mami nggak enak mami. Ya, mami. Waduh, memang itu sebabnya kita perlu untuk diskusikan soal ini, karena kita nggak mau dong akhirnya orang jadi kapok nih, Iya. Nggak suka kalau kedatangan kita datang, kita. Aduh, tuh anak kecil lagi ya, malas banget deh tuh. Simpan semuanya, aduh malu kan? Atau mungkin kita jadinya tidak melihat orang lain senang bertemu dengan kita, bertemu dengan anak-anak kita. Gitu. Jadi memang etika bertamu ini nggak bisa sekaligus. Nanti kalau sudah lulus TK deh baru kita ajarin, nggak bisa begitu, karena kan ini proses jalan terus ya. Dan ingat bahwa semua pendidikan perilaku itu harus diulang-ulang dan diterapkan sejak awal lebih baik. Makin awal diajarin makin baik. Tentu saja setelah anak-anak sudah mengenal tentang siapa temannya, siapa orang lain, sudah bisa mengenal. Bukan masih bayi ya, kalau masih bayi tentu saja dia masih belum menyadari akan hal itu semuanya. Jadi sangat penting ya Bu ya untuk mengajar Sangat anak kita ini beretika ketika berkunjung ataupun menerima tamu. Etika itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya agak tegas loh. Jadi dari laman Management Study Guide itu ada satu kutipan yang saya ambil nih. Etika itu adalah perilaku baik yang membedakan manusia dengan hewan. Waduh, serem banget ya. Iya. Jadi kalau kita nggak punya etika, berarti derajat kita turun nih gitu kan. Gak punya tata krama saat kita berkunjung ke tempat orang. Jadi kita perlu berperilaku yang bertanggung jawab secara sosial, seperti itu. Etika ini macam-macam sih ya, dari mulai sederhana seperti mengucapkan kata-kata emas yang maaf, terima kasih, excuse me, apalagi ya, tolong ya kan, please, excuse me, sorry, thank you. Itu empat kata ajaib ini memang harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Jadi kalau mau sesuatu jangan teriak, minta itu, nggak gitu, tapi kan boleh nggak, nah gitu kan, boleh nggak saya minta itu. Jadi etika juga diajarin dari rumah ya Bu. Betul. Ya, dari rumah kita masing-masing. Betul, jadi ini etika macam-macam nih Bu Devi. Kalau saya baca ya, ada etika menggunakan ponsel. Jadi kalau pas kita lagi makan bersama keluarga harusnya jangan ada yang pegang HP harusnya ya kan. Kemudian juga kalau lagi kompetisi kita harus bersikap sportif. Kalau kalah jangan ngamuk gitu kan, jangan tantrum, ngamuk, guling-gulingan ya kan. Kan juga bisa begitu ya. Atau berantem ya kan. Tidak terima. Gitu. Terus kemudian kalau sama orang yang lebih tua nggak boleh panggil nama, karena kita bukan di negara barat kan. Iya, harus panggil Pak, Bu, Kak gitu ya. Kemudian kalau orang lagi berbicara jangan dipotong-potong ya kan. Lalu waktu saat di meja makan misalnya mau ambil sesuatu yang jauh harusnya permisi dulu. Nah, kemudian waktu tamu datang menyambutnya seperti apa, terus menatap mata pada saat kita bersalaman, terus berbicara dengan orang lain, bertamu. Itu banyak sekali etikanya. Banyak sekali ya Bu yang harus dipelajari. Makanya satu persatu kita perlu tanamkan pada anak kita, cicil lah. Iya, dan bagaimana itu ya Bu ya, dan tapi nanti kita akan bahas lagi pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di program Love Your Child. Nah Ibu Helena, kita kembali lagi tadi ya, melatih anak beretika untuk bertamu. Tapi ada lagi yang saya mau tanyakan nih Ibu. Bagaimana sih anak-anak sekarang ini ya, kadang-kadang kalau ayo kita kasih salam. Salam kan juga satu etika ya Bu ya. Ada tamu. Ini tamu datang, salam dong gitu. Mereka salam paling lagi duduk gini, nggak berdiri. Terus matanya juga kemana gitu. Itu bagaimana ya Bu? Dan itu juga terjadi di anak saya gitu ya. Kadang-kadang kita harus kasih tahu. Ayo salam, matanya lihat dong gitu ya. Bagaimana Bu, ada tips atau strategi yang bisa? Iya, itu ya sebetulnya memang lagi-lagi latihan. Jangankan Ibu, anak saya juga dulu waktu kecil begitu kan. Jadi kayak lagi asik-asik lagi main apa gitu ya. Terus tiba-tiba ada tamu, terus aduh lagi serius nih gitu ya. Nah padahal kan nggak boleh begitu ya, karena
sikap kita yang beretika itu akan menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang bermartabat, dan itu akan membuat dia sendiri akan diuntungkan karena dia akan dihormati orang lain dan menjadi contoh inspirasi buat orang lain. Jadi mungkin pada saat berjabat tangan yang perlu diingat Bu, bahwa anak-anak itu harus tatap mata. Jadi kontak mata ya. Iya. Jadi kita dengan yang disalam. Terus kemudian pada saat dia duduk nggak boleh malas, harus angkat pantatnya berdiri gitu. Jadi Menunjukkan salaman sikap yang seperti baik, ini ya. ya kan, salam seperti ini. Terus kaki, ini ujung kaki sama pusernya harus berhadapan dengan orang yang kita salam gitu. Jadi kalau misalnya kakinya menghadap ke sana, salam begini atau Iya, begitu, iya. itu kurang hormat kan gitu kan. Jadi puser dan juga ujung kaki itu harus berhadapan dengan orang yang kita salam. Jadi kita berdiri, tatap matanya, mata, lalu iya. berhadapan langsung seperti itu. Wah, orang akan merasa bahwa dia dihormati. Dan ingat, ketika dia dihormati, maka kita pun akan dihormati. Mungkin anak-anak perlu diajarkan seperti itu ya Bu ya. Jadi sekalian ya Bu, mengajarkan etika juga mengajarkan anak menghormati orang lain ya. Terus kalau Penting, salaman Bu. jangan seperti ini Bu, karena Iya, iya. Harus kan? jabat tangan yang erat ya Bu ya. Nah, Iya, seperti iya, itu. Jadi itu bisa latihan. Oke, kita latihan yuk. Kita kan mau jalan ke rumah siapa nih, misalnya Iya, ke iya. rumah Pak Briefing Pendeta dulu itu. gitu ya, Nah, Bu, briefing dulu. sebelum Nanti ke kalau rumahnya. kita ketemu ya, kamu lagi duduk, ada tamu yang lain datang ke rumah Bapak itu. Kamu harus berdiri ya, Nak. Ayo latihan yuk. Pura-puranya sih jadi tamunya nih gitu. Iya, iya. Jadi role playing, latihan peran di rumah itu bisa membantu anak untuk mengerti, oh itu tuh prinsip-prinsip yang perlu diterapkan pada saat kita bertamu, bersalaman, dan juga berbincang-bincang dengan orang lain dengan cara yang baik atau beretika seperti itu. Wah iya, terima kasih banyak Bu. Banyak sekali ini tips yang sudah dibagi Bu Helena. Dan mudah-mudahan juga orang tua di rumah ya boleh mempraktekannya ya Bu ya. Dan juga saat ini kita ada tamu Bu. Ada tamu. Boleh kita sapa dulu? Dengar-dengar dari jauh ya Bu Dari ya? jauh ya? Ibu. Seberang pulau ini. Shalom Ibu Sri. Apa sudah bersama dengan kami? Itu dia. Halo Bu Sri cantik. Halo Ibu Sri. Shalom. Shalom. Apa kabar Ibu hari ini? Ya Tuhan baik. Ibu apa kabar? Puji Tuhan, Puji kami juga Tuhan, baik ya luar Bu biasa. ya. Tuhan Dan berkati. Ibu boleh tahu dari mana Ibu Sri? Saya dari Jambi, Bu. Wah, jauh Jambi, juga Sumatera ini ya. Tamu kita hari ini dari Jambi. Itu kota yang sangat makmur karena kelapa sawitnya di mana-mana. Ibu Sri, kita lagi membahas nih tentang melatih anak untuk beretika saat bertamu ataupun menerima tamu. Kalau boleh tahu Ibu Sri punya anak ada berapa? Saya punya anak 2, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Umur berapa anaknya Bu? Yang pertama umurnya 7 tahun, yang kedua 4 tahun. Beda 3 tahun Iya. ya. Wah, seru-serunya itu pasti ya. Mereka kompak atau suka berantem nih berdua. Kadang mereka kompak, kadang mereka suka berantem. Tapi lebih banyak kompaknya kayaknya Bu ya. Iya. Karena mereka suka bertamu ya konon kabarnya ya. Iya. Kenapa Bu? Anak-anak suka bertamu ya Bu? Hebat loh ya. Biasanya anak-anak suka susah juga deh bertamu. Maunya di rumah aja main handphone. Bisa di-sharing sedikit Bu? Boleh. Anak saya senang dengan tamu yang datang atau kita yang pergi bertamu ke rumah orang. Oke. Kenapa alasannya? Alasannya mungkin karena kami lebih sering anak-anak selalu berada di rumah, jarang untuk bermain di sekitar karena kebetulan rumah kita di pinggir jalan, suami saya kerja dan saya harus jaga warung di rumah. Jadi kalau misalnya mereka mau main ke sekitar rumah, kita harus mengawasi mereka. Jadi kadang ibu rumah tangga dari pagi sampai malam nggak sempat untuk punya waktu luang, ya udah di rumah aja main berdua gitu. Jadi ketika kita kedatangan tamu, mereka sangat senang ada teman baru gitu. Atau misalnya kita ngajak mereka keluar berkunjung ke rumah teman atau apa, mereka juga senang. Jadi bebas ini. Iya. Suasananya berganti ya Bu ya. Jadi lebih ketemu orang baru gitu, lebih berwarna ya. Dan bagaimana sikap mereka Bu ketika bertamu ataupun menerima tamu? Apakah selalu manis, tidak pernah membuat kericuhan gitu, tenang selalu membuat orang tua bangga atau gimana Bu? Coba ceritain dong Bu. Saya selalu ngasih peringatan, bukan peringatan apa ya,
sounding, kasih tahu mereka. Misalnya kita mau pergi bertamu atau kita mau kedatangan tamu, saya selalu ingatkan mereka supaya menjadi anak yang sopan ketika kita pergi bertamu. Jangan lupa untuk salam, untuk salim yang punya rumah, lalu duduk yang manis. Ketika makanan atau minuman disediakan, makanlah atau minumlah dengan sopan. Jangan gerasak-gerusuk lari sana sini gitu. Terus Udah berbicara yang ya? sopan. Briefing sebelum berangkat udah ada briefingnya ya? Iya, iya. Bagus. Terus? Terus kadang kalau misalnya mereka ke rumah yang sering kita kunjungi, maksudnya sudah menjadi teman dekat bagi kita, aturan yang tadi itu nggak ada. Gitu nyampe lalu mereka lari masuk ke dalam rumah gitu, bermain dengan temannya gitu. Nggak ada lagi yang namanya salim, nggak ada, kata salam di depan pintu mereka juga nggak ada gitu. Jadi bagaimana itu Ibu mensiasati mereka agar tetap walaupun sering datang tapi tetap ada etika ya, Bu? Sopan santunnya. Sopan santun ketika bertamu. Itu yang menjadi masalah buat orang tua gitu. Gimana supaya mereka tetap ingat peraturan-peraturan kita ketika kita mau bertamu atau menerima tamu. Ya, memang kita sendiri harus ada perlakukan kejadian seperti itu sebagai kesempatan, Bu. Kesempatan untuk mengingatkan mereka bahwa yang namanya sopan itu pada semua orang gitu ya. Bukan hanya pada orang yang tidak dikenal atau mungkin orang yang jarang ketemu, tapi juga pada orang yang sudah tiap hari ketemu. Bahkan pada orang tua juga harusnya kan kalau dia pergi ke sekolah harus salam kan Bu ya. Terus pulang dari mana-mana tentu dia harus mengucapkan salam dan menyapa orang tua kan gitu kan. Jadi itu perlu diulang-ulang sih sebenarnya. Jadi Ibu jangan putus asa, jangan merasa lelah karena ini memang kita sedang menabur Bu, menabur pendidikan yang baik sehingga satu saat nanti kita akan menuai hasilnya, ya kan Bu? Iya. Terus kejadian apa yang paling pernah bikin Ibu merasa nggak nyaman gitu dari anak-anak ini? Ketika kita pergi bertamu, si tuan rumah menyediakan makanan minuman yang ternyata mereka suka. Aduh. Nah sampai habis, bahkan mereka bertanya kepada si tuan rumah, masih ada lagi nggak? Masih mau gitu. Aduh, saya jadi panik. Kalau bisa yang di belakang dikeluarin semua ya, Bu. Gitu, padahal udah tawarin tapi kan, sudah ditawarin kan? Ya, sudah. Iya, karena saya pernah punya kejadian anak saya sendiri waktu masih umur 2 tahunan gitu ya. Itu dia lihat kerupuk di atas meja di rumah seorang rektor. Terus dia ambil satu bungkus itu dan dia mau kabur. Terus saya malu sekali ya. Jadi saya jadi semakin yakin bahwa sebenarnya mengajarkan etika itu memang sejak dini. Jangan tunggu nanti dia masuk sekolah SD. Jangan, sejak dini. Bahwa sebelum masuk ke rumah orang berkunjung, briefing itu harus sudah jalan. Kemudian kasih gambaran bahwa nanti di rumah Bapak ini akan ada barang-barang, jangan disentuh-sentuh ya sebelum kita izin meminjam gitu. Dan harus tunggu disuruh makan baru makan, jangan sampai makan sebelum disuruh. Nah itu perlu disampaikan juga tuh Bu, ya kan Bu? Karena kadang-kadang anak-anak ini tidak ingat bahwa ini bukan di rumahnya gitu kan. Kalau di rumahnya kan tanpa disuruh dia bisa makan. Terus kalau misalnya mau pergi, lihat situasinya, apa sih yang mau didatangin. Oh kalau misalnya rumah duka, berarti sejak awal kita sudah ngomong, itu nanti kita ke rumah bapak dan ibu itu yang sedang berduka karena orang tuanya meninggal. Itu suasananya sedih, kamu tidak boleh lari-lari, kamu duduk dekat mama papa ya gitu. Nah itu bisa diomongin. Terus, atau mungkin kita mau berkunjung ke rumah orang yang sedang kelahiran anak gitu kan. Kita sampaikan, jangan pegang-pegang ya. Atau mungkin ke acara ulang tahun temannya, kita mau ke sana ya, kakak itu akan merayakan ulang tahun. Nanti waktu tiup lilinnya yang ulang tahun dia jangan kamu yang tiup ya gitu kan. Nanti dia yang tiup lalu dia yang ambil lagi buat seri ya kan. Waduh, cilaka deh, satu tontonan yang buruk ya kan. Atau ada juga nggak Bu pengalaman kalau pas dikasih makanan ya, diberikan makanan terus anak-anak bilang, aduh nggak enak makanan itu. Kan anak-anak ini jujur ya kalau ada makanan yang nggak enak gitu. Pernah nggak Bu mengalaminya juga? Pernah. Itu pernah kita alami. Jujur ya. Terlalu jujur. Anak-anak kan orangnya jujur, dia nggak bisa menyembunyiin Kak. Dia to the point, dia langsung bilang, ini nggak enak Mak.
Gitu. Harus jadi orang tua yang dulu Saking. menjelaskan bagaimana ya gitu ya. Berarti itu satu poin lagi. Iya. Sebelum kita ke rumah Enak, nggak seseorang, enak nggak enak, enak. kamu harus Senyum aja ya, Bu. senyum, bilang terima kasih, bilang terima kasih. Kamu boleh ngomong sama mama nanti ya di rumah ya, bukan nanti kalau udah tahu nggak enak makannya sedikit aja, bilang nanti mau dibawa pulang aja Yang gitu. repot kalau misalnya dia bilang gini, loh mama kan kita harus jujur. Gimana lagi tuh Bu? Iya, jadi kan kita sudah jujur bahwa kita mau bawa pulang. Enak nggak? Nanti saya coba di rumah aja tante, gitu ya kan? Saya baru coba sedikit, mungkin seperti itu kali ya. Waduh, Jadi iya. memang briefingnya Bu bertambah Bu nanti kalau sudah ada kejadian-kejadian yang lebih lagi. Oh, berarti next saya harus kasih tahu seperti ini sebelum berangkat. Oke Bu, terima Jadi kasih tetap banyak. ya Bu ya, Bu Sri kita kasih masukan. akan selalu latihan ya, Mhm. bahkan orang tua pun latihan untuk briefing, oh kali ini tambah, ini tambah. Terima kasih banyak Ibu Sri sekali lagi yang saat ini sudah berbagi ya dengan kita. Sukses ya sharingnya. Bu sebagai ibu Sukses rumah selalu, tangga Ibu. dan Iya. usahanya ya. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak Ibu Sri, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Mari Bu. Terima kasih pemirsa Hope Channel Indonesia yang masih tetap bersama kami dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kembali lagi bersama kami di Love Your Child. Bu, kita masih membahas tadi ya, pentingnya Seru juga ya memiliki tadi ya Bu etika Sri ya dari Jambi ya. Iya, memiliki etika bertamu dan juga menerima tamu. Betul. Dan selalu setiap hari kita harus belajar ya, briefing. Iya, kadang-kadang nggak Briefing terpikirkan anak-anak. kan. Iya, nggak Kita terpikirkan. nggak pernah nyangka bahwa dia akan bilang itu nggak enak kan. Jadi kita harus tetap, orang tua ini memiliki apa ya Bu ya namanya, strategi terus ya. Harus tetap briefing setiap kita mau pergi, oh ada nambah ini. Dan kira-kira ada nggak Bu strategi lainnya lagi yang bisa Saya rasa kita share ke pemirsa saat betul. ini? Tadi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bu Sri lumayan bagus tuh ya. Iya, iya. Jadi seperti pertama briefing itu perlu. Jadi beritahu dulu tentang aturan dasar etika bertamu ke rumah orang kan. Seperti misalnya kalau masuk ke rumah orang tuh ketok pintu dulu, beri salam. Kalau diizinkan masuk baru masuk. Kalau enggak jangan main ngeloyor aja masuk ke dalam ya kan. Setelah itu buka sepatu. Walaupun dia bilang pakai Iya, sepatu, pakai sepatunya. Kita lihat ibunya juga nggak pakai sepatu ya, kita juga buka sepatunya Iya, ya kan. kita ikutin Betul, terus jangan pegang-pegang barang yang ada di rumah tersebut dan tidak boleh membuat kegaduhan dan jaga kebersihan. Misalnya kita ke toilet jangan sampai waduh tadi toiletnya kering, sekarang jadi berceceran Basah. air-air kan gitu kan. Banjir ya. Jadi memang kita perlu kasih tahu itu semua satu persatu dan pada saat kita main ikutlah merapikan kembali. Jangan lari ke sana kemari. Kemudian kalau pulang ya pamit kita. Pamit. Terima kasih tante sudah bisa saya tadi udah boleh main sama Neni atau siapa gitu ya. Terima kasih sudah dikasih tadi makanan. Jadi sampaikan bahwa kita punya rasa hormat sama yang tuan rumah. Kemudian juga kasih gambaran tentang kita mau ke satu tempat, ke satu rumah di mana mungkin ada yang ulang tahun, ada yang mau melahirkan kedatangan bayi, ada juga rumah duka barangkali. Tentu berbeda dong sikapnya. Iya. Nah kalau rumah duka nggak boleh ketawa ketiwi gitu ya, nggak boleh kesana kemari, nggak boleh pegang-pegang itu bunga-bunga semuanya, tapi duduk manis di samping mama papa. Tapi memang susah ya kalau anaknya masih kecil kan. Iya, gitu. 1 menit mungkin tahan, nggak bisa tapi kalau udah mulai 10 menit, 15 menit, belum lagi itu kata sambutan banyak sekali ya kan. Iya, Nah makanya sebelum berangkat kita tahu anak kita masih balita atau mungkin masih usia SD gitu, ya kita bawain mainannya. Mainannya mungkin mainan kesukaan dia, boneka kah, atau mungkin kubik atau buku gambar, atau Lego. Jadi kita udah siapin itu. Jadi begitu dia sudah mulai bosen, kita bisa kasih itu gitu kan. Dan juga memang kita perlu kenali juga ini kondisi rumahnya seperti apa nih kita mau kunjungi. Apakah rumahnya itu rumah yang sangat bersih, atau mungkin yang sangat ramah gitu kan, atau mungkin yang banyak sekali pernak-perniknya. Itu dia kan kita mesti kasih tahu supaya anak-anak ini ngerti bagaimana dia harus bersikap. Jadi jadi kalau banyak gelas-gelas kristal-kristal, kamu duduk di samping mama aja nak ya, takutnya kesenggol pecah nak. Mama gantinya mahal banget gitu kan misalnya. Jadi orang tua, mama papa harus tetap bersabar ya Bu. Betul. Setiap datang kita harus selalu briefing, tetap harus selalu
beritahu kepada anak-anak kita. Betul, ya. betul. Dan yang terakhir adalah sikap sopan santun pada tuan rumah. Jadi kalau pada saat salaman tadi seperti kita sudah bahas, harus menghadap ke depan dan pusar dan juga ujung kakinya harus berhadapan dengan orang yang kita salam, kontak mata, dan kalau sedang duduk kita harus berdiri supaya itu menunjukkan kita menghargai dia. Dan itu memang masih sangat sulit itu untuk Perlu diajarkan ke diperjuangkan. anak-anak karena selalu harus ulang-ulang. Itu Setiap dia. udah dikasih tahu berikut masih begitu lagi. Tapi ulangan 6 ayat 6 memang harus berulang-ulang, Bu. Iya ya, Bro. Ya itu orang tua harus ulang-ulang ya, Bu ya. Betul. Oke, saya rasa kalau kita bisa terapkan itu, anak-anak kita pasti akan disukai oleh banyak orang dan kedatangan kita ditunggu-tunggu. Wah, terima kasih banyak Ibu Helena Oke, untuk sama-sama, pembahasan Bu kita Devi. sore ini yang sangat berguna untuk orang tua semua ya. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tentu akan sering untuk pergi bertamu ataupun menerima tamu dan memiliki etika yang baik itu perlu dipupuk sejak dini. Dan biarlah kita orang tua juga boleh tetap sabar untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang beretika yang tentunya dapat disenangi oleh semua orang. Amin. Sekian acara kita pada saat ini. Kita berjumpa lagi pada program selanjutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.